Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Prinsip begini, bukan Imam Syafi'inya sebenarnya, pengikut Syafi'iyah. Ya, beda Pak, Syafi'i dengan Syafi'iyah beda. Imam Syafi'i itu sendiri. Kalau ingin tahu mazhab Syafi'i bagaimana, bukalah kitab beliau Ya, kitab beliau Al-Um. Tetapi nanti ada pendapat Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Pengikut Imam Syafi'i mengatakan kalau terinjak tai ayam itu adalah ayam itu hewan yang bisa dimakan. Maka kalau kena tai ayam ma'fu anhu, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Jadi tidak ada masalah. Ini sama seperti begini. Bulu kucing najis atau tidak? Najis. Bulu kucing itu najis, Pak. Bagaimana ketika kita salat ada kucing naik kemari, Pak? Ya. Kemudian atau ada bulu kucing di atas sambal. Bulu kucing itu najis, tapi karena dia sudah mulazamah di rumah kita, maka dia itu namanya najisun ma'fu anhu. Najis yang sudah dimaafkan. Ya. Tapi kalau sudah banyak sekali tidak mungkin, Pak. Enggak mungkin. Jadi makanya kalau ada najis itu dimaafkan, itu namanya najisun ma'fu anhu. Najis yang itu dimaafkan. Nanti coba lihat di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Itu cerita tentang najis. Kita lanjut lagi. Jadi artinya Ba'jid kayak lagi Yahudi dan Nasrani berdebat satu sama lainnya, Pak. Ya, berdebat. Padahal mereka satu keturunan. Kita begitu juga, kita bawa ke ini. Wahum yatlunal kitab. Itu waw haliyah namanya. Keadaan mereka tahu isi Taurat, mereka tahu isi Injil, mereka tahu tentang hukum, tapi berdebat juga satu sama lainnya. Maknanya apa? Mereka bodoh. Mereka punya Taurat tidak tahu isinya itu. Ya, mereka bodoh. Mereka punya Injil tapi tidak tahu isinya. Buktinya apa? Mereka berdebat satu sama lainnya. Berarti kalau ada yang berdebat satu sama lain, kitabnya sama Al-Quran, tidak ada berbeda di dalam Al-Quran. Dalam hadis ada perbedaan hadis, kecuali nanti ada hadis begini, berbeda dari segi isinya saja, dan kita perlu memahami apa maksudnya. Ya. Jadi di dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis nanti ada, kalau ada ketemu dua hadis yang saling bertolak belakang, idza tadaddani haditsani fa alaihimal jam'u, hendaklah dikumpulkan hadis itu. Contoh, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal paling baik itu apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, al-jihad fi sabilillah. Datang sahabat lain lagi, ya Rasulullah, amal paling baik itu apa ya Rasulullah? Berbakti kepada kedua orang tuamu. Datang lagi sahabat, ya Rasulullah, amal yang paling baik, afdal itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Perhatikan tiga kalimat yang berbeda. Yang pertama, amal baik itu jihad. Yang kedua, amal baik itu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, amal baik itu salat tepat pada waktunya. Yang benar mana itu? Ini tiga orang ini berdebat nanti, Pak. Kata tiga orang itu, saya Rasulullah katakan berjihad itu amal paling afdal. Dikatakan orang yang kedua, birrul walidain paling afdal. Dikatakan orang yang ketiga, salat tepat pada waktunya lebih afdal. Padahal tiga-tiganya benar. Bagaimana benar? Kita kumpulkan tiga-tiga ini. Rupanya Rasulullah mengatakan kepada orang yang benci jihad, kayaknya menyukai jihad, kata ke nembak. Ini kita mau jihad, kata ke di penjara. Dia bersedekah, bangun tahajud dan lain sebagainya. Orang ini mendatangi Rasulullah bertanya, amal paling baik itu apa ya Rasulullah? Karena dia benci ke jihad. Jihad fi sabilillah. Ya, nembak. Itu untuk dia. Untuk orang kedua, dia sering meninggalkan orang tuanya. Ijak berdagang, ijak keno, ijak ke dia. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal paling baik itu apa? Enggak usah kamu pikir yang baik-baik, enggak usah pikir yang lebih jauh, menjaga orang tuamu. Birrul walidaini saja. Untukmu, bukan untuk yang pertama. Untuk pertama dia jaga orang tuanya. Cuma dia benci jihad. Untukmu itu birrul walidaini lebih cocok. Ya. Orang yang ketiga, orang yang sering melalaikan salat. Kan lalai, Pak. Istilahnya dia salat jam 2 boleh temayang, Pak. Salat maghrib karena isya temayang. Dia bertanya ke Rasulullah, amal paling baik itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, untukmu salat pada waktunya. Artinya tiga-tiga itu benar. Yang pertama itu khusus bagi orang yang benci jihad. Yang kedua orang yang sering jauh dari orang tuanya. Yang ketiga orang yang tidak tepat waktu salatnya. Ya. Jadi harus kita kumpulkan semuanya. Kalau kita pegang kepada satu-satu ini karuo juga kiamat karuo, Pak. Ya. Seperti yang kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Orang Buddha yang lihat gajah.
Orang buta pertama dia pegang ekornya. Gajah kecil sekali kok. Orang buta kedua pegang kakinya. Gajah kayak tembok, kayak bintih. Orang buta ketiga pegang gajah, yang dipegang belalainya. Gajah seperti ular. Akhirnya mereka berkumpul bertiga, diskusi. Bagaimana menurutmu gajah itu? Gajah itu kecil sekali. Oh bodoh kamu itu, nak tahu apa-apa kamu. Gajah itu seperti bintih, Pak. Ya, seperti tembok, ya, seperti apa namanya, tiang. Kata orang ketiga, kalian dua-dua bodoh. Yang benar saya sudah pegang gajah itu seperti ular. Kamu pakai itu sama lainnya. Jadi bagaimana caranya? Kita kumpulkan tiga-tiga pendapat tadi. Betul gajah itu kecil, ekornya kecil. Betul gajah itu seperti tiang, kakinya. Betul gajah itu seperti ular, belalainya. Coba kita duduk seperti itu, kan anak karu-karu, Pak. Nyobokah yang betul dalam, kumpulkan semua mandung betul. Asal tidak lari dari Al-Quran dan Sunnah. Semua betul. Coba buka hadis ada, berarti betul punya saudara. Maka betul-betul ada gau, Mbak. Betul-betul ada gau. Ini yang masalahnya wahum yatlunal kitab. Padahal kita baca kitab, kita baca Quran, kita baca hadis. Maka kalau ribut maknanya apa? Dia tidak tahu isi Quran berarti. Kalau ribut maknanya apa? Dia tidak tahu isi hadis. Hadis itu kan begitu banyak sekali hadis itu. Dan pemahaman Al-Quran itu juga begitu banyak. Ini dibuktikan dengan munculnya berbagai tafsir-tafsir Al-Quran yang menafsirkan ini seperti ini seperti ini, ini seperti ini. Ya, bukan berarti beda-beda loh, hanya beda-beda. Coba lihat kenapa penafsir tidak ribut satu sama lainnya. Karena mereka itu ilmunya banyak, Pak. Maka sebagian penafsir mengatakan ini maknanya ini. Penafsir lain tidak, ini maknanya ini. Penafsir lain ini maknanya ini. Tidak ribut mereka. Kenapa? Karena ilmu mereka. Kita ribut, Mbak. Karena ilmu kita terbatas, maka ribut selalu. Ini makna wahum yatluna alkitab. Sudah. Kita lanjut. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Terus, lanjut. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Terus. Mengatakan seperti ucapan mereka itu. Ya, sudah. Jadi ini Allah ingin mengatakan begini, kadzalika itu sebenarnya bayan. Itu menjelaskan kalimatnya panjang itu. Jadi nanti kalau dalam Al-Quran kita ketemukan kadzalika, demikianlah perdebatan itu terjadi pada perdebatan itu. Saling mengklaim, itu makna kadzalika. Saling mengklaim lebih baik, saling mengklaim lebih ini, itu tidak jauh berbeda mithla qaulihim, seperti Yahudi dan Nasrani. Maka menyorong galak berdebat satu sama lainnya, karena Yahudi baru lego, karena Nasrani baru lego. Mendebat mereka yang paling baik, mereka paling baik. Sekarang tak usah dulu kita debat orang lain, kita lihat dulu diri sendiri, Mas. Ini amal selama ini apa sudah diterima atau belum? Nyolale berdebatnya tinggal mati, Mbak. Amal belum lengkap, belum tepu-tepuna, Mbak. Ya. Jadi artinya apa? Kita lihat sendiri dulu. Nyo mati tinggal amal ibadah apa yang kalian buat? Nyo ketika meninggal dunia sedang mendebat orang lain dan demenak agau, Mbak. Sedang mendebat agau, dohana betul. Kita tidak pernah introspeksi diri. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, mithla qaulihim. Dia tidak jauh beda seperti mereka. Syekh Tantawi mengatakan, ini ayat ini itu kata beliau untuk musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab. Ya. Allah ingin menggambarkan begini, ini kata Syekh Tantawi, Pak. Ya Muhammad, musyrik Arab itu mengklaim diri mereka lebih hebat, mengklaim begini sama seperti Yahudi dan Nasrani. Ya, Pak. Sama seperti Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan kau tidak benar, ini tidak benar, yang benar adalah kami. Yang benar adalah kelompok kami, yang benar adalah kelompok kami. Itu sama seperti Yahudi dan Nasrani, keturunan Nabi Isa alaihissalam. Yang dilakukan oleh keturunan Nabi Ismail, yang mengklaim satu sama lainnya itu lebih benar, tidak jauh beda seperti keturunan Nabi Isa, kata Allah, yang mengklaim diri mereka benar antara satu sama lainnya. Nah, ini maksud mithla qauli. Kita lanjut. Fallahu yahkumu bainahum. Ya, itu saja dulu. Terus sampai iya. Ini kalau terjemahannya, Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat. Apanya yang diadili? Ya. Sekarang kita lihat makna yahkumu. Yahkumu itu ada dua. Yang pertama, yafsilu. Apa itu yafsilu? Maka hari kiamat itu dikatakan dengan yaumul fasli. Apa itu yaumul fasli? Hari di mana seorang itu dipilah-pilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilah-pilah, Pak. Jadi sebagaimana begini nanti.
Jangankan yang salat dan tidak salat, yang salat saja, yang beribadah saja dipilah-pilah juga. Maka Nabi Muhammad mengatakan begini, ada nanti umatku, itu ada umat Nabi, Pak. Umat Nabi maksudnya apa? Umat Nabi ini beliau salat, beliau puasa, beliau bangun tahajud, beliau baca Quran, beliau bersedekah, naik haji, umrah, melakukan salat duha dan lain sebagainya. Umatku kata Rasulullah, tetapi ada 10 macam nanti di padang mahsyar. Umatku kata Rasulullah, umatku saja. Ini yang negatifnya, yang positifnya nanti lain lagi, yang negatifnya. Ada mukanya itu seperti muka babi kata Rasulullah. Jadi artinya apa? Seluruh tubuhnya seperti babi. Ini orang yang suka adu domba orang lain. Ada yang seperti kiradah. Kiradahnya tipin, Pak. Tipin. Ya, Pak. Ada yang tangannya tidak ada lagi. Ini umat Nabi, bukan umat lain. Kita enggak cerita umat lain. Ada yang ini ada di dalam tafsir Sawi, tafsir Al-Qurtubi. Satu lagi saya sudah lupa. Ada 3 tafsir, Pak, yang cerita hadis, mengambil hadis itu ke dalam tafsir beliau. Ya. Yang jelas nanti lihat dalam Sawi, dalam tafsir Al-Qurtubi ada satu lagi sudah lupa. Ada 3 tafsir yang menceritakan ini. Kemudian ada yang tidak ada tangan, tidak ada kaki, putus, Pak, menggule-gule padang mahsyar, Pak, menggule-gule. Itu orang yang yang inikan tetangganya, Pak. Ada juga orang yang berjalan di atas tangannya nanti. Ada juga yang lidahnya keluar sampai ke bawah, ya, Pak. Itu bitruk meyuk. Itu seorang pendakwah mengajak orang lain kebaikan, dia tidak ada berbuat kebaikan. Kemudian ada orang yang memakai baju itu terbuat dari api, Pak. Ada yang disalib lagi, Pak. Itu umat Nabi, Pak, umat Nabi. Pemisahan-pemisahan ini namanya faslun. Makanya inna yaumal fasli kana miqata. Hari tatkala Allah memisah-misah itu akan datang hari itu. Ya, Pak. Maka makna yahkumu di sini adalah yafsilu. Allah akan memisah-misah mana orang yang benar, mana tidak benar. Yahudi tidak benar, masuk ke dalam kelompok ini. Nasrani tidak benar, masuk ke dalam kelompok ini. Ya. Jadi makanya kebenaran itu bukan berasal dari otak kita, Pak. Kebenaran itu dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh menurut saya, hanya menurut dalam Islam ini, Pak. Dalam ajaran itu tidak ada menurut. Menurut saya begini, tidak ada menurut. Artinya apa? Segala sesuatu itu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak mungkin. Ya. Jadi tidak boleh menurut saya. Itu kan bagusnya begini. Menurut saya bagusnya begini. Menurut saya kalau imam ada titik maju ke depan. Subhanallah. Itu menurut, Pak. Jadi dalam ini nggak ada menurut, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Harus kita sesuaikan dengan Al-Quran apa ngomongnya, hadis apa ngomongnya. Jangan sampai nanti kita melakukan sesuatu itu yang tidak dapat pahala. Makanya kalau tidak punya ilmu, kita lakukan sesuatu tidak dapat pahala. Bahkan kita baca Quran tidak punya ilmu saja, bisa saja Al-Quran melaknat kita. Alih buku udah baca Al-Quran ini, ya, kebacaannya salah-salah. Jadi dia melaknat kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yahkumu, itu maknanya yukadzibu. Arti yukadzibu apa? Allah mendustai apa yang mereka lakukan. Apa yang mendustai? Mereka mengatakan yang masuk dalam surga itu kami. Tidak benar kata Allah. Kata Nasrani, yang masuk dalam surga itu kami. Tidak benar. Itu makna yahkumu. Jadi arti yahkumu di sini apa? Yahkumu yukadzibu bima qalu fa'adkhalahumul nar. Dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Dua-dua kita mau, Pak. Yahudi dimasukkan, Nasrani juga dimasukkan. Kapan itu? Yaumal qiyamah. Hari tatkala nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi yaumul qiyamah yang dimaksud di sini, kalau kita lihat versi tafsir Al-Qurtubi, yaumul qiyamah itu sudah jelas ketika mau sakaratul maut, itu yaumul qiyamah. Karena itu masuk kategori yaumul qiyamah. Maka yaumul qiyamah itu ketika mau meninggal itu yaumul qiyamah. Artinya kiamat bagi orang meninggal itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau dan yaumul qiyamah itu termasuk alam barzakh. Dan yaumul qiyamah itu termasuk hari kebangkitan. Yaumul qiyamah juga termasuk yaumul hisab. Yaumul qiyamah juga masuk ke dalam kategori surga dan neraka, itu yaumul qiyamah. Jadi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, Yahudi dan Nasrani ketika mau berpisah dengan dunia ini saja sudah bermasalah dia. Sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nanti, tidak. Ketika mau sakaratul maut saja sudah dihukum oleh Allah. Kita lanjut. Oke. Fima kanu fihi yakhtalifun. Ya, coba dibaca. Tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Ya. Apa yang mereka perdebatkan. Berdebat ya, Pak.
Maka kalau seandainya kita punya ilmu, hana harus berdebat, Pak. Nak mau kita berdebat. Kenapa? Karena ilmu kita banyak dan kita tahu itu, Pak. Nggak mau berdebat kita. Contohnya, Pak. Kita mau pergi ke Masjid Raya. Ada yang bilang apa? Jalannya harus lewat sini. Ya, ke Masjid Raya dekat. Kata pendapat kedua, tidak. Kita bisa jalan lewat sana, kita putar. Tidak, punya kamu salah. Nggak ada jalan ke sana. Kemudian pendapat ketiga, ada jalan lewat ke sana. Nggak bisa, nggak ada jalan. Kenapa? Karena dia bodoh, nggak tahu, Pak. Dia nggak pernah lewat jalan belakang itu. Dia nggak pernah lewat ada jalan yang selanjutnya. Karena dia tidak tahu, yang tahu cuma satu akses saja, ya, maka dia berdebat, ya, Pak. Dia berdebat. Nanti kalau ada orang mengatakan kita bisa lewat, nggak ada, nggak benar kamu, yang benar cuma saya. Itu Yahudi juga nih, Pak. Artinya apa? Yahudi dan Nasrani, Pak. Jadi orang suka berdebat. Ini kandung peka, mithla qaulihim. Ya seperti mereka juga, Yahudi dan Nasrani suka berdebat. Jadi bagaimana caranya? Bacalah buku yang banyak. Ketika kita melihat perbedaan, lain kau, cikalah le, puna, hana berarti Quran, hana ci, berarti hana betul ya. Ya, nembak. Ini kalau rukuk dan sujud, hana betul kayaknya. Ada enggak rukuk seperti ini, Pak? Lagi pesawat nyapo, Pak. Kita lihat di hadis, Pak. Oh, enggak ada. Lihat di hadis lain, oh, enggak ada juga. Oh, bagaimana itunya rukuknya? Rukuknya? Aisyah mengatakan, Rasulullah kalau rukuk itu, kalau kita letakkan air, Aisyah kan melihat sendiri salat Rasulullah, Pak. Kalau diletakkan air di punggungnya, air itu tidak akan jatuh, nggak akan jatuh. Gedenya kalau tidak perlu karut dia, Pak. Jadi artinya apa? Taruh. Maka kalau kita ingin tahu rukuk kita itu benar atau tidak, suruh anak kita, nanti taruh airnya di atas ini ayah ya. Ya, ketika rukuk, Pak. Nak betul lah rukuk, Pak. Jadi artinya memang harus lurus, Pak. Rukuknya harus lurus. Kecuali nanti sudah sakit, ya. Sakit. Insya Allah kalau dari pertama sekali kita rukuk betul nggak itu, insya Allah hana sakit-sakit le, Pak. Sakit yang tanda putan le, Pak. Ya, hana tepu-tepu le. Hana le penyempitan tulang penanjihan, Pak. Penyempitan saraf, Pak. Kalau kita pernah rukuknya, ya. Memang waktu kita mau rukuk itu yang lagi mentarik ini, Pak. Jadi kaki lagi mentarik ciuran, Pak. Tapi kalau sudah terbiasa tidak ada masalah. Ini seperti orang insyikak, Pak. Ketika mengambil air wudu disuruh hirup kan, jadi kan batu kilek-kilek nembak ke bukan seperti itu. Dia masih hidup. Tidak, jadi ambil hirup dulu, Pak. Hirup. Sudah sampai kemari baru keluarkan. Ya. Rupanya ada setan rupanya di sini, Pak. Ya, ada setan. Kalau kita tidak paham, mahetan lego. Padahal untuk kita juga, untuk kesehatan kita juga, ya, Pak. Jadi ambil air, hirup rupanya. Jadi bukan ini gimana caranya, Pak? Jadi basuh apa namanya? Jadi ambil air, hirup. Setelah sampai ke atas ini keluarin, Pak. Ya, keluarin. Jadi insya Allah pupu ini ada penyakit ataupun mandu di luar, Pak. Atau ada debu-debu semua dikeluarin. Kalau sudah terbiasa, kita enak sekali, Pak. Enak sekali. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata Imam As-Sa'di? Limadza yakhtalifun? Kenapa mereka saling berdebat satu sama lainnya? Kenapa mengklaim lebih baik satu sama lainnya? Karena dua alasan. Al-hawa wal hasad. Karena hawa nafsu mereka, Pak. Ya, bukan karena ilmu. Berarti hanya ilmu, ya, Pak. Karena hawa nafsu saja. Ya, ini contoh berdebat. Allah itu di mana? Ya, Pak, Allah di mana, Pak? Ya, Quran kan baca, Pak, berdebat aja. Allah berada di langit. Kau berdebat lah, Pak. Allah di atas aras. Kau berdebat lah, Pak. Allah di mana-mana. Kau karulah, Pak. Untuk apa kita ributkan hal-hal itu, Pak? Untuk apa kita ributkan? Yang jelas kita beriman kepada Allah. Dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama seperti makhluk. Untuk apa kita berdebatkan? Bagaimana Ar-Rahman itu? Untuk berdebat. Untuk apa berdebat? Ya, untuk apa kita berdebat? Jadi makanya supaya tidak berdebat, banyaklah membaca. Terus membaca. Insya Allah dengan banyak membaca, Allah mengatakan, lanahdiyannahum subulana. Akan aku buka pintu dan jalan keluar kepada dia. Ya. Itulah dua tadi, Pak. Al-hawa wal hasad. Karena dengki, Pak. Yahudi dengki sama Nasrani. Nasrani dengki sama Yahudi. Kelompok-kelompok kita yang baca Quran satu sama lainnya, baca juga hadis. Kelompok ini dengki sama kelompok itu. Yang kelompoknya hana betul, ya, hana ajaran lagi. Ibarat kelompoknya, kelompok itu yang tidak benar, tidak ada ajaran seperti itu. Ibarat kelompok lain, dua-dua salah, yang betul kamu. Ibarat kelompok lain lagi, hana yang betul kamu. Kitalah kelompok akhir zaman. Ini kelompok akhir zaman. Gimana caranya, Pak? Kita kelompok akhir zaman, Pak. Jangan sampai kita begini. Kita yang benar, lain tidak benar semua. Bagaimana mengklaim orang tidak benar? Kalau ingin tahu kita benar atau tidak benar, bacalah Quran, Pak. Kajilah Al-Quran, Pak. Itu kalau kita mengkaji Al-Quran semua dari 1 sampai umum, hansai umum, Pak. Hansai umum, Pak. Kalau ada 60 tahun mungkin belum selesai kita baca lagi, Pak. Belum selesai kita telah Al-Quran itu. Buktinya apa? Kalau kita lihat tafsir Quran, Al-Qurannya kan enggak begitu tebal, tapi tafsirnya kan banyak, Pak. Ada tafsir Qushairi bin Debai. Nanti ada tafsir jalan lain, ada tafsir macam-macam.
Kalau kita kumpulkan truk padu meter Pak ya. Sampai berapa meter itu Pak? Kita kaji saja nak habis Pak hansip Pak ya. Jadi maka banyaklah membaca. Dan jangan sering mengklaim kesalahan orang lain. Ini yang dimaksud dengan fima kanu fihi yakhtalifun. Nanti mereka baru tahu nanti yang salah itu siapa. Rupanya dua-dua salah. Ya. Saya rasa cukup sekian. 60. Oke. Ya, kita berhenti dulu karena ada bubur. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi Ludwan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.